Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mainawati Azima. Saya adalah guru TK Cinta Kasih Zeci Singkawang. Berikut adalah video pembelajaran saya. Dalam praktik pembelajaran di banyak lembaga PAUD, pengenalan matematika seringkali mengalami pergeseran fokus yang kurang tepat. Masalah utama yang sering ditemukan adalah dominasi hafalan simbol angka. Guru cenderung berfokus pada pelatihan anak untuk menghafal urutan angka 1-10 atau 1-20, serta pembelajaran yang abstrak. Anak didorong untuk bekerja dengan lambang bilangan yang bersifat abstrak. Selanjutnya, matematika yang membebani dengan metode hafalan dan drill membuat anak cepat bosan, merasa tertekan, dan pada akhirnya mengasosiasikan matematika sebagai pelajaran yang sulit atau menakutkan. Sejalan dengan itu, sebagai seorang pendidik anak usia dini, saya menyadari bahwa hal tersebut juga menjadi tantangan di sekolah saya, di mana sebagai guru belum memanfaatkan sumber belajar yang kontekstual bagi anak. Padahal TK Cinta Kasih Zeci Singkawang memiliki potensi sumber belajar yang luar biasa melimpah. Lingkungan sekolah kami yang sangat mendukung, mulai dari lokasi yang strategis berada di kompleks mall, area yang luas dengan beragam tumbuhan hijau, serta fasilitas perpustakaan yang lengkap hingga dukungan multimedia canggih di setiap ruang kelas. Berangkat dari hal tersebut, saya ingin anak-anak pada usia dini belajar efektif melalui eksplorasi dan manipulasi benda-benda nyata di lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, anak-anak kelompok PDTK Cinta Kasih Zeci Singkawang diajak untuk mengenali bentuk dan karakteristik benda di lingkungan mereka yang secara inheren dapat dibandingkan dan diukur. Saya merancang pembelajaran di mana anak-anak dapat aktif menggunakan fungsi gerak motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek yang pada akhirnya menumbuhkan jati diri dan pengembangan diri mereka dengan menjadikan lingkungan kelas sebagai laboratorium dan benda-benda di sehari-hari sebagai alat ukur. Tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal yang meliputi kesadaran, kebermaknaan, dan kegembiraan dalam mengikuti pembelajaran. Coba lihat gambarnya, ada apa ini? Mengukur menggunakan balok, bagaimana? Ayo, silahkan diukur. Bagaimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Coba diukur menggunakan kaki. Itu bantu Kirana tuh. Belum, diukur dulu. Mana? Dihitung itunya. Tuh. Ada yang bingung nggak? Saya tidak hanya mengandalkan model pembelajaran kontekstual yang melibatkan eksplorasi motorik dengan objek nyata, tetapi juga melakukan digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi ini mewujudkan melalui pemanfaatan buku digital sebagai sumber referensi visual yang dinamis dan yang paling utama penggunaan Kahoot sebagai alat interaktif untuk menguji pemahaman anak-anak dalam mengenal dan membandingkan satuan tidak baku yang mereka eksplorasi secara kontekstual. Nah, di sini juga boleh nih, Micia. Kayak gitu nih. Benar. Bantu. Hitung dulu, hitung. Pintar. Nih, sama-sama. Anak-anak sukai mengukur menggunakan apa? Keberhasilan pembelajaran ini bukan hanya terletak pada akurasi hasil akhir pengukuran, tetapi pada kemampuan anak-anak untuk menceritakan apa yang mereka ukur, mengapa hasilnya berbeda dari teman mereka, dan bagaimana mereka bekerja sama untuk mencapai solusi. Itu adalah inti dari penguatan literasi dan numerasi di TK. The scissors, how long? Oh, 4. How many cubes? Are you sure? Yay! Jadi menggunakan memang dari hasil eksplorasi
sendiri dengan yang mereka punyai gitu kan, dengan hasil apa? Kayak balok itu kan memang ada tersedia di kelas gitu kan, terus jengkal, terus tapak kaki itu kan memang yang memang mereka rasakan gitu. Jadi pembelajaran ini yang disebut kontekstual dalam yang mereka langsung dapatkan dan mereka rasakan, mereka lihat. Saya Stefani Arlina sebagai pengelola TK Cinta Kasih Seci Singkawang. Kami, TK Cinta Kasih Seci Singkawang, sangat bangga dan mendukung inisiatif yang luar biasa ini. Pembelajaran ini membuktikan bahwa mengenalkan konsep matematika pada anak usia dini tidak selalu menggunakan angka. Sebagai pendidik, kita sering lupa bahwa lingkungan pembelajaran anak terdapat di sekitar anak. Ranting, pensil, dan jari jemari anak ternyata dapat digunakan sebagai alat ukur dalam konsep matematika. Hebatnya lagi, pembelajaran ini membuktikan pemanfaatan digital juga dapat diterapkan pada anak usia dini. Setelah anak-anak diajak untuk mengenal benda-benda konkret dalam pemahaman matematika, guru juga mengajak anak-anak untuk melakukan refleksi melalui pemanfaatan media digital dengan games yang edukatif. Saya di sini adalah rekan dari Ibu Mary Nawati Azimah. Jadi dari video praktik baik yang sudah Ibu Mei sampaikan, Ibu Mei sharingkan itu memberikan banyak inspirasi kepada kami, tentu saja sebagai guru KB. Nah, awalnya kami berpikir bahwa 3 kegiatan dalam satu waktu itu sulit untuk terjadi, sulit untuk dilakukan. Tapi ternyata dari penjelasan yang Ibu Mei sampaikan, penyusunan, serta contoh video, wah ternyata 3 kegiatan itu bisa dilaksanakan dalam satu waktu. Kemudian juga kami belajar bahwa mengenalkan matematika di kelas itu tidak serumit apa yang kita pikirkan dahulu. Mungkin matematika yang kita tahu, mengenalkan matematika itu seperti menghitung benda ataupun mengenal angka dan sebagainya, tapi hanya sekedar pola ataupun bentuk itu bisa kita ajarkan ke anak-anak dan menjadi salah satu media agar anak-anak bisa mengenal konsep matematika itu sendiri gitu. Jadi tidak terpacu pada angka ataupun yang lainnya gitu. Dan konteksnya itu jadi lebih luas. Nah, itu menjadi acuan kami, inspirasi kami dalam membuat kegiatan di kelas. Jadi kami juga semakin terpacu juga untuk membuat kegiatan yang kreatif, tentu saja seperti Miss May, seperti Miss May yang membuat konsep pembelajaran yang dekat dengan teknologi. Nah, itu juga jadi acuan kami untuk membuat pembelajaran untuk. Halo, saya Sarah Harvinesya, orang tua murid TK di Cinta Kasih Seci, Singkawang. Di era sekarang ini, pengenalan literasi dan numerisasi sejak dini sangat diperlukan untuk anak-anak karena dapat mengembangkan kemampuan dasar berpikir, berbahasa, dan berpikir kritis anak. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru yang telah menghadirkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna dengan melibatkan anak-anak secara langsung dalam memahami konsep numerisasi. Di sini, guru tidak hanya mengenalkan konsep secara teoritis, tetapi juga mengkaitkan dengan konteks kehidupan nyata anak-anak di dalam kelas, sehingga anak-anak lebih mudah memahami dan mengaplikasikannya. Antusiasme dan keterlibatan anak-anak dalam proses pembelajaran menjadi bukti bahwa kegiatan ini berjalan secara efektif dan menyenangkan. Saya berharap semoga praktek baik ini dapat diteruskan dan dikembangkan dengan baik. Terima kasih.